Baik, kami memulai melakukan pemotongan atau pemangkasan di alpokat ini berfungsi untuk mempercepat pembuahan sekaligus membuka bagian bawah supaya siklus udara ini bisa berputar di dalam ini sehingga tidak ada hama-hama atau bibit-bibit penyakit yang menempel di pohon ini, karena menjaga stabilitas kesehatan ini bukan hanya untuk melakukan pemupukan dan lain sebagainya, tentunya juga untuk memberikan stres kepada tanaman ini, karena apabila tanaman ini stres dia akan memicu pola makannya untuk menjadi lebih banyak sehingga dia berkemungkinan bisa menghasilkan buah. Ini kami akan mencoba untuk melakukan pemangkasan dengan tipe A, yaitu pembukaan bagian bawah, juga membuka sedikit ruang di tengah, sekaligus memotong bagian atas agar supaya bisa mempercepat pembungaan ya, proses pembuahan. Baik, kami melakukan pemangkasan ya. Mari kita simak-simak teman-teman yang punya pohon alpokat. Kita sama-sama belajar, memberikan ilmu sedikit tapi bermanfaat, dan juga memberikan satu kesempatan kita bahwa pohon alpokat itu, menanam pohon alpokat itu bukan hanya sekedar untuk menghasilkan buah, namun juga pohon alpokat itu bisa membantu tulang-tulang yang ada di dalam tanah sehingga tanah ini tidak terjadi abrasi ya. Di lingkungan-lingkungan kita ini terjadi longsor ya, salah satu faktornya kita sudah lupa menanam pohon walaupun hanya 2 atau 5 pohon. Baik, kita akan mencoba memulai pemangkasan ya. Seperti ini caranya, kita simak teman-teman ya. Nah, ini kadang-kadang kalau teman pemula melakukan pemangkasan begini, kadang-kadang jika kita melakukan terlalu banyak, kadang-kadang teman-teman pusing ya daunnya. Apa tidak bisa dibiarkan seperti itu saja daunnya? Baik, tadi sudah dinampakkan model pertama yang belum pemangkasan. Tanaman juga teman-teman, sahabat petani, butuh yang namanya kebersihan, pemangkasan. Kita diibaratkan seperti rambut ya. Seorang makhluk hidup atau manusia, jika rambutnya sudah tidak diurus, teracak-acakan, juga rentan terhadap penyakit. Nah, begitu juga tanaman. Saya ambil ini di pohon alpokat kami yang di usia sudah di 3,5 tahun. Jadi tidak usah pusing teman-teman untuk menghilangkan daun di bagian bawah, itu nggak usah pusing, karena memang di bawah ini, daun-daun di bawah ini atau ranting dahan-dahan di bawah ini hampir tidak menghasilkan bunga ya. Yang menghasilkan bunga itu di bagian tengah ini. Nah, ini kita pangkas sedikit supaya terjadi siklus udara tidak terlalu pengap teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ini kami melakukan pemangkasan bagian bawah, tengah sedikit dibuka, dan bagian atas. Bagian atas ini ada dilakukan pemotongan supaya berfungsi tanaman tidak terlalu tinggi. Sehingga terjadi pelebaran dahan seperti ini.
tinggal diatur seperti apa metodenya. Cuman yang jelas pemangkasan ini bukan hanya memperindah tanaman seperti sekarang terbuka, tetapi juga memberikan dampak positif untuk tanaman ini. Dia bisa segar ulang ini nanti karena sudah terjadi siklus udara di tengah ini. Di bawah siklus udara tidak pengap ya, tidak panas di bawah, sehingga air hujan turun panas, dia menguap dia tanpa ada lagi terserap oleh daun. Nah, sumber penyakit yang dilakukan di tanaman alpukat ini terjadi seperti itu. Di bawah tidak kita buka, sempit di bawah dengan daun-daun. Pada saat di musim hujan, di musim penghujan, dengan intensif hujan yang rendah, hujan yang turun di tanah itu pada saat musim panas dia akan naik menguap. Pada saat dia menguap, dia tidak menyebar. Sehingga proses penguapan tanah dari uapan tanah tadi, dia menyangkut di daun-daun, sehingga tanaman tersebut bisa rentan dengan penyakit, sehingga kita banyak lagi mengeluarkan biaya seperti penyemprotan fungisida, insektisida, dan lain-lain. Nah, dengan metode pembukaan seperti ini, kita sedikit mengurangi biaya, namun juga tanaman ini bisa segar. Nah, ini teman-teman, kami ulangi juga bahwa kita melakukan pemangkasan yang besar seperti ini. Ini sudah tipe A ya. Tipe A itu dari bawah, tengah, atas. Kalau untuk tipe B, dia hanya bermainnya di atas, di tengah saja nih, karena dia menjaga siklus udara yang di tengah. Nah, tapi kalau tipe C, kita hanya pemangkasan bagian atas. Tapi kalau kita mau ngelai sedikit tipe A, pemangkasan dari bawah, tengah, maupun atas. Kenapa kita ambil tengah dan dahan-dahan yang sudah tua di bagian dahan besar? Karena di dahan besar ini, di dahan yang tengah yang sempit, jarang terjadi pembungaan. Yang terjadi pembungaan itu di bagian luar. Nah, agar supaya makanan-makanan diserap oleh tanaman alpukat ini bisa berkembang bagus untuk pembuahan nanti, kita mengurangi dahan. Itu juga salah satu fungsinya pada proses pemangkasan ini. Dia lari ke dahan-dahan yang bagus, yang berfokus nanti ke buah, sehingga makanan yang ditarik oleh akar itu dikelola oleh daun, dia masuk di dalam dahan-dahan yang muda yang akan terjadi nanti pembungaan. Baik teman-teman, ini dulu sementara di titik ini. Ini alpukat dari varietas Marcus ini ya, kemungkinan ini daunnya agak besar. Beberapa bulan kemudian insya Allah mungkin sudah berbuah ini nanti. Nanti kami share lagi hasil dari pemangkasan ini. Oke, terima kasih teman-teman sahabat tani. Jangan lupa subscribe, like, dan subscribe di channel YouTube kami, yaitu Pertanian Agung. Terima kasih.